Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tepsa Semat bersama Dava Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita mumpung di tempat teduh, mumpung di atas, di dekat aliran air, yaitu untuk mengisi aplikasi herbisida paraquat dichlorida, di mana yang umum dan tidak lazim, tidak umum digunakan padi, namun kita umumkan untuk padi dengan memakai corong, aman, hati-hati agar nanti tidak terpecik di tanaman utamanya. Ini kita memakai yaitu herbisida paraquat dichlorida merek dagang Pentaquat 276 SL-nya, dengan dosis kita memakai 2 tutup, kurang lebih 1 tutup 33 mili, ketemunya 66 mili per tangkinya. Ini tidak usah kita campuri apapun, cukup 2 tutup aja per tangkinya, 16 liter, dengan air bersih seperti ini atau air manapun. Langsung kita ke lahan. Nampak di kejauhan sana ada 2 personil kita yang mengaplikasikan, yaitu berupa paraquat dichlorida Pentaquat untuk aplikasi di padi memakai corong. Nampak seperti ini di kejauhan. Kita akan mendekat agar nampak jelas aplikasinya. Paraquat 276 ini adalah SL yang umum digunakan, seperti halnya yang umum yaitu herbisida Gramason, Noxon yang terkenal. Nampak kita berjalan sambil bercerita. Herbisida ini memang digunakan untuk lahan kosong, lahan yang tidak ada tanamannya, lahan yang tidak mengganggu tanaman utama untuk aplikasinya. Ini dikarenakan kondisi kekuatannya yang kita gunakan, kekuatannya yang kita manfaatkan, kita corongi sehingga nanti tidak berbahaya di padi. Pelan-pelan, hindari angin berlebih, hindari terlalu tinggi, menempel mendekat di tanah sehingga nanti tidak berbahaya di padinya, namun berbahaya di rumputnya. Nampak rumput seperti ini adalah rumput yang sangat tebal, sangat seperti ini, sangat sulit dikendalikan dengan herbisida selektif di padi. Ini tempat-tempat yang menggunung seperti itu adalah kurang maksimalnya saat aplikasi herbisida pratumbuh yang dari awal tidak bisa terendam, tidak bisa tergenang oleh beberapa air dan beberapa herbisida pratumbuh. Nampak seperti ini. Kita lihat dari dekat ini, yaitu kemarin yang di lahan sepetak ini adalah yang botak, guys. Dikarenakan kondisi air dari tetangga sebelah masuk yang terlalu pendek sehingga merendam tanaman yang masih kecil. Bibit tirai kita terlihat memang di sana yang subur ini posisinya meninggi, ini yang terendah sehingga banyak mengalami kematian. Ini sudah kita suwirkan, sudah kita sompelkan di yang di lokasi yang rimbun, di lokasi yang banyak anakan kita pindah. Nampak terlihat ini masih mengecil-mengecil ke sini karena kan adalah sompelan dari yang subur dibawa ke yang tidak ada tanamannya, kita tanamkan seperti ini. Ini sudah nampak buntet, nampak semua terisi untuk lubang-lubang tanamnya. Namun di beberapa tempat yaitu rumputnya seperti ini. Ini kita memang sengaja kita biarkan sedikit tinggi. Apapun yang terjadi, metode pematunan di padi itu memang wajib dilakukan meskipun hanya sepintas-sepintas, hanya ngeblok-ngeblok, karena posisi mencabut lebih bersih, dan bila diteruskan dengan tenaga dan biaya operasional untuk herbisidanya juga terlalu tinggi. Maka dari itu pilih salah satu yang disarankan pewatunan agar tidak
menjubel untuk rumput-rumputnya. Nampak seperti ini yang sudah dilakukan penyulaman. Rumput-rumputnya yang di kiri kanan padi ini nanti kita akan aplikasikan dengan herbisida paraquat diklorida memakai corong. Nanti pasti bersih, pasti tenggelam. Kemudian kita pupuk yang kedua, ini insya Allah akan serempak merata, tumbuh bersama, panen bersama karena bibitnya juga sama. Nampak seperti ini yang di bagian yang terlebat untuk rumputnya. Aplikasinya harus santai, pelan, tidak boleh terlalu cepat dikarenakan nanti akan memercik di tanaman utama yaitu padinya. Ini nanti dengan kondisi seperti ini dalam jangka 2-3 hari ke depan ini kita sudah semayanan guys, sudah kita agendakan antara tanggal 8, 7, 8 setelah hari raya Idul Adha ini akan kita proses pewatunan. Artinya herbisida ini melayukan agar mudah dan cepat saat proses pencabutan pewatunan. Ini di depannya tenaga kita itu sudah bersih, sudah tidak ada rumput, namun yang di hadapannya ini beberapa rumput yang menjubel. Artinya herbisida prol yang kita gunakan sebenarnya jika kondisi berair mulus, artinya sama tingginya, sama kondisi kontur tanahnya, sangat efektif untuk mengendalikan di pratumbuh awal tumbuh di tanaman padi. Ini insya Allah kedepannya akan kita rekomendasikan untuk prol setelah garu dan setelah tanam. Ini di beberapa tempat tetangga kita hanya memakai eros 1 kali, namun terlihat rumputnya, calon-calon rumput menjubel akan banyak. Kita kemarin juga memakai eros, dirasa juga masih ada yang tumbuh. Ini sekilas prol kita uji coba, namun juga masih ada rumput-rumput, namun yang menggenang untuk lokasi tanah-tanahnya sehingga rumput ini tidak bisa terendam oleh air sehingga tumbuh nampak seperti ini. Tips aplikasi untuk herbisida paraquat ini yaitu gunakan potensio rendah agar tidak memercik mengabut di kiri kanan corong kita. Sudah kita kasih corong biar tidak meluas percikannya sehingga tidak terkena padinya. Yang kedua, usahakan umur ini jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah guys. Berkisar antara setelah pupuk pertama ini terlihat ini juga mulai kokoh, mulai anakan tumbuh. Ini bila terpercik nyaringan ini sudah kuat bila dibandingkan di bawah 10 hari ataupun di bawah 20 hari. Ini tepatnya antara umur 23, 25. Ini jika kemarin yang kita aplikasikan malah setelah pupuk kedua. Ini dikondisikan rumputnya sudah tinggi, tanamannya juga sudah tinggi kuat. Ini kita aplikasikan untuk herbisida paraquat diklorida pentaquat mereknya. Terus usahakan lagi untuk tanah-tanah seperti ini, tanahnya kering tidak menggenang. Ini sebenarnya tidak berhubungan dengan berbahaya di padinya, di tanahnya. Dikondisikan tanah kering ini yaitu kondisi rumput yang tidak menggenang, tidak ada pembatas kontak. Artinya bila terendam otomatis untuk herbisida ini pasti akan tidak bisa menembus. Berbeda dengan kering seperti ini, pasti dari bawah sampai atas tersapu semua untuk aplikasi herbisida paraquat diklorida ini. Nampak di kejauhan yaitu proses aplikasi paraquat diklorida memakai corong aman. Kita sudah hampir 5 tahun mempraktekkan dengan metode seperti ini. Ini 1 hektar kurang lebih membutuhkan 4 liter jika dikonversi
Untuk biayanya 50.000, artinya cukup 200.000. Tenaga seperti biasa, ini kurang lebih sekitar 3-4 hari selesai, artinya tenaga tidak bisa dibersih seiring dengan kondisi rumputnya. Artinya masih kondisi ringan, kondisi murah bila dibandingkan dengan herbisida selektif di padi yang hanya menguning, hanya layu sebentar kemudian tumbuh lagi. Ini kondisi herbisida paraquat-dicotyledon ini pasti mati. Asalkan hati-hati, nanti lebih bagus dilakukan yaitu aplikasi pewatunan yang segera kita lakukan. Nampak seperti ini di tempat-tempat yang rata air bagus, yang kebanyakan air ada sebagian mati seperti ini, namun rumput yang bersih. Di tempat-tempat yang menggenang, tempat-tempat yang menggunung, rumputnya subur. Ini memang tantangan kita untuk budidaya agar maksimal hasilnya, tetap dilakukan perawatan dan tetap jerbasuki mawa beo guys. Artinya sesuatu yang bagus pasti ada, yaitu halangan rintang dan biaya untuk ke depan lebih maksimal. Kurang lebih seperti ini guys. Ini di kondisi kita yang di tengah, diambil yang paling rumput tebal dulu, nanti bergeser ke tempat yang kecil, seiring waktu nanti akan selesai dengan sendirinya. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.